Sedikit banyak kita akan bercerita dan membahas buku-buku yang kita rekomendasikan. Ya, kami dari Golkar Sidoarjo TV membuat sebuah konten khusus tentang buku yang bernama Rabuku. Nah, untuk tahap pertama kali ini kita akan sedikitnya merekomendasikan 4 judul buku yang sepertinya memang harus dibaca oleh kawan-kawan gitu. Yang pertama adalah Golkar, Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika. Buku itu ditulis oleh David Reff dan terbitan Komunitas Bambu. Buku ini sedikit banyak mengurai sejarah panjang Partai Golkar atau Golkar. Sejarawan David Reff menelusuri masa-masa awal Partai Golkar yang jarang dibahas. Pada gagasan integralis kolektivis, buah pemikiran Supomo, Soekarno, Ki Hajar Dewantara pada periode 1940-1950-an sampai ketika era Orde Baru maupun pasca reformasi dan pasca reformasi dijelaskan secara runtut dalam buku ini. David Reff menunjukkan atau menulis di sini bahwa Golkar naik ke panggung politik bersama gagasan Soekarno. Soekarno menggantikan partai-partai dengan Golkar yang saat itu disebut golongan fungsional atau fungsional dan pada 1950-an disansekertakan menjadi golongan karya. Pasca keruntuhan Orde Lama, Presiden Soeharto kita memakai dan memanfaatkan golongan karya ketika itu digunakan sebagai salah satu unsur politik dalam pemilu era Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mengambil alih sekber Golkar dan direstrukturisasi. Golkar memainkan perannya hingga 1998 sebagai gerakan politik yang seolah-olah milik pemerintah ketika itu sampai kejatuhan Presiden Soeharto pada 98. David Reff juga menulis Golkar ketika era 99, 2004 serta era baru Golkar yang kita kenal saat ini. Beralih ke buku kedua. Buku yang ditulis oleh Akbar Tanjung, terbitan Gramedia, berjudul The Golkar Way. Survival Partai Golkar di tengah turbulensi politik di era transisi. Kita tahu di era Orde Baru, golongan karya yang saat itu belum menjadi sebuah partai politik dirancang oleh Orde Baru untuk menjadi kelembagaan politik. Membangun kelembagaan politik yang kuat tercermin dari jaringan kesisteman serta organisasi mencakup seluruh wilayah Indonesia. Golkar diposisikan sebagai kekuatan politik alternatif sistem kepartaian yang bersifat sektarian di era Orde Baru. Golkar menjadi mesin politik Orde Baru dan pada dasarnya menjadikannya bukan sebagai kekuatan politik pemerintah, melainkan sebagai partainya pemerintah ketika itu. Akbar Tanjung sebagai ketua Golkar pasca Orde Baru, runtuhnya Golkar ketika Orde Baru tumbang, banyak yang menyuarakan jika Golkar akan runtuh. Pada kenyataannya, Golkar tidak karam. Pengibaratan orang terhadapnya sebagai seining Titanic sangat keliru. Kecanggihan strategi politik ketika itu, permainan politik Golkar mampu membawa Golkar dalam perubahan mendasar, menjadikan Golkar sampai saat ini survive sebagai partai politik. Buku ini merupakan bagian dari disertasi Akbar Tanjung yang ditulis dan dijadikan buku dan telah dipertahankan di dalam sidang guru besar. Oleh sebab itu, buku ini untuk teman-teman kader-kader muda Partai Golkar layak untuk mendapat perhatian dan wajib layak baca. Buku berikutnya yang akan saya rekomendasikan adalah buku yang berjudul Jalan Tengah Partai Golkar Mengutamakan Persatuan dan Kesatuan Demi Bangsa. Buku ini ditulis oleh Erwin Aksa dan Cicip Sutarjo. Buku ini menyorot
peran Golkar sebagai bagian penting dari reformasi Golkar yang terjadi dalam tubuh partai. Buku ini bisa menjadi jalan tengah dan memperkenalkan visi baru Partai Golkar dengan pendekatan dan wawasan yang sangat moderatif. Terlepas dari dinamika ideologis, partai ini masih mampu dan tetap relevan dengan perubahan dunia, termasuk ancaman terhadap keamanan, kelestarian lingkungan hidup. Melalui visi Partai Golkar yang baru, Partai Golkar menghadirkan sebuah platform relevan dengan tantangan global, mempromosikan ideologi moderat yang memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang seimbang. Salah satu poin kuat dalam buku ini adalah buku ini memiliki kemampuan untuk menjembatani perubahan lokal maupun global yang dihadapi oleh Republik ini. Lanjut ke buku berikutnya. Ini buku yang tidak ada sangkut pautnya dengan Golkar, adalah buku Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Bapak Agus Sunyoto. Buku ini cukup mendapat perhatian khalayak luas. Karya ini karya yang sangat monumental ketika membahas bagaimana Islam itu menyebar di seluruh wilayah Nusantara. Penulis dengan cermat membawa pembaca melalui sejarah yang mendalam, menjelaskan betapa bijaksananya para wali dan menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Kita tahu bahwa Wali Songo adalah penyebar agama Islam yang diakui oleh banyak khalayak. Para Wali Songo memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islam, baik melalui pendekatan dakwah, memberi contoh hidup yang baik, maupun dengan membangun pesantren pusat pendidikan Islam. Wali Songo juga tidak serta-merta dengan tangan bersih halus memaksakan berpindah dari agama sebelumnya ke agama Islam. Mereka juga tetap menggabungkan unsur-unsur kelokalan agar mempermudah penyebaran agama Islam. Dalam buku ini, penulis Kyai Haji Agus Sunyoto cukup lugas dan terang dalam bagaimana mereka menjelaskan, bercerita bagaimana Wali Songo menyebarkan agama Islam serta tantangan-tantangan Wali Songo ketika itu dalam berdakwah. Cukup sekian untuk edisi kali ini. Sampai jumpa pada Rabu depan dalam konten Rabuku. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel Golkar Sidoarjo TV.